Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammad Imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'i ibadillahi salihin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ashabal afadil, hadratal muhkaramin, hadratal muhtaramin wal mu'azzamin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Beliau pendiri Majelis Taklim dan Sholawat Ahbabul Mustafa yang malam hari ini kita memperingati ulang tahunnya yang ke-19 tahun, yaitu beliau Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah yang sempurna, dijauhkan dari seluruh mara bahaya, selalu bisa membimbing seluruh Syekhermania Ahbabul Mustafa di Nusantara dan di luar negeri. Allahumma amin. Putra-putra beliau yang hadir malam hari ini, Habib Umar bin Syekh As-Segaf dan juga saudara-saudara beliau. Tidak lupa kepada seluruh para kiai, para alim ulama yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Wonten Kiai Haji Ulil Absar, wonten Kiai Haji Hasan Basri, wonten Kiai Haji Marzuki lan sedaya para kiai yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Seluruh pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Bapak Bupati, PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, seluruh jabatan yang hadir, jabatan pemerintah yang hadir malam hari ini, dan semua hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan berkah perkumpulan kita di alun-alun Satu Jepara malam hari ini, mudah-mudahan sing dereng mangkat kaji, mudah-mudahan Allahumma mangkat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita di malam 8 Zulhijjah, di malam-malam yang mulia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sangat mengagungkan malam-malam dan hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala niku sampai sumpah menggunakan malam-malam ini. Nek Gusti Allah sampun sumpah menggunakan salah satu dari makhluknya, berarti makhluk niku adalah makhluk yang sangat istimewa. Berarti malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Allah Ta'ala berfirman tentang surat Al-Fajr, wal fajri wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, wawu qasam, sumpah, demi waktu fajar, demi waktu pagi hari. Walaupun nyatane kula jenengan niku waktu pagi ngantuk, nggih napa nggih? Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, burika li ummati fi bukuriha.
diberkahi umatku pada waktu pagi harinya. Jadi pagi hari adalah waktu yang sangat berkah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Setelah Allah bersumpah demi waktu fajar, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat berkah, makanya sholat idul fitri, sholat idul adha waktunya waktu apa? Pagi, waktu pagi, berkah, waktu yang berkah. Kemudian Allah bersumpah walayalin ashar, dan demi 10 malam. Nah 10 malam ini 10 malam yang mana ini? Maka para ahli tafsir banyak menafsirkan. Di antara tafsir yang masyhur, banyak sekali ulama menyatakan 10 malam pertama yang dimaksud adalah 10 malam ini, 10 malam pertama bulan Dzul Hijjah, yang malam hari ini kita berada di pada malam-malam tadi itu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih beliau menyatakan tidak ada hari, tidak ada malam, tidak ada amalan. Jadi 3 hal. Tidak ada hari. Yang kedua, tidak ada malam. Yang ketiga, tidak ada amalan yang mengungguli, melebihi, membandingi 10 malam 10 hari pertama, atau amalan yang dilaksanakan di 10 malam pertama 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Maka malam hari ini berarti sholawatannya super spesial. Alhamdulillah, karena dilaksanakan di malam yang Allah sumpah, di malam yang hadis sahih Nabi Muhammad menyatakan malam yang sangat mulia. Makanya Allah itu maha adil. Malam Allah jadikan malam itu semua malam istimewa. Tiap malam, apalagi sepertiga malam yang terakhir dalam Sahih Bukhari, Allah itu sampai membahasakan Allah turun dari dekatnya Allah sama kita. Waktu sahur sebelum subuh, itu sampai di sepertiga malam terakhir Allah membahasakan Allah turun mendekat kepada hambanya. Maka pagi hari, siang hari, sore hari merry, iri, loh kok malam kok istimewa. Lah hari bukan malam, selain malam, pagi, siang, sore. Maka dia pengen juga dapat spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan kepada umat Islam hari Arafah. Hari apa? Arafah. Maka tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Tanggal 9 Dzul Hijjah, besok, kalau di Indonesia besok hari apa? Ahad. Tidak ada yang mengungguli itu. Bahkan Lailatul Qadar nggak bisa ngalahkan hari Arafah. Lailatul Qadar malam soalnya, bukan pagi. Kalau malam yang paling istimewa Lailatul Qadar. Tapi kalau hari, pagi, siang, sore, nggak ada yang ngalahkan besok hari Ahad, hari Arafah. Bahkan dalam satu riwayat menyatakan termasuk dosa besar, kata Nabi. Dosa gede. Orang yang ragu-ragu doanya di hari Arafah tidak dikabulkan Allah. Jadi dosa gede. Jadi hari Arafah itu adalah, kata Rasulullah, doa yang paling afdol, doa yang paling luar biasa, yang pasti dijabai Allah. Sampai Nabi menyatakan apa? Nek ragu-ragu, wonten tiyang kok ragu-ragu, ndonga ketoke ora dikabulke hari Arafah, itu dosa besar itu. Kenapa? Pasti 100%, 1000%, 1.000.000%, berapalah pokoknya monggo. Itu adalah pasti diterima, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah besok hari Ahad, hari Arafah, doa kita semua dijabai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya salah seorang ulama sampai menyatakan, Arafah liman Arafah, Arafah liman Arafah. Hari Arafah hanya bagi orang-orang istimewa, yang mudeng aja, yang paham aja. Yang nggak paham hari Arafah dianggapnya hari biasa, padahal hari yang luar biasa, hari yang istimewa, hari Arafah itu. Limadza summiya yaumu Arafah yauma Arafah? Kenapa hari Arafah dinyatakan Arafah? Di situ ulama banyak pendapat. Temuan Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika diturunkan dari surga ke bumi, itu Allah memisahkan mereka selama 100 tahun. Berapa tahun? 100 tahun. Mereka saling mencari satu sama lain, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ketemu nih teng pundi, kepanggih teng pundi? Di padang
Arafah, di tanah Arafah. Makanya dikatakan Arafah, tempat ta'aruf, ketemunya lagi antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ada lagi yang menyatakan bukan. Kenapa dinamakan Arafah? Karena apa? Karena di hari itu saat fahamnya, ngertinya Nabi Ibrahim tentang mimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebetulnya itu ulama ahli tafsir ada dua pendapat. Ada yang menyatakan yang disembelih itu Nabi Ishak alaihissalam. Itu pendapat yang dikemukakan disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi yang sering kita dengar dari para kiai, para ulama, mulai kita masih kecil ceritanya Nabi sinten? Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi sami Abdullah, tapi beda pendapat. Satu Abdullah bin Abbas bilang itu yang disembelih Nabi Ishak. Yang satu Abdullah bin Umar menyatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Katakan kita ikut pendapat yang Nabi Ismail. Jadi 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim niku mimpi mendapat ilham perintah dari Allah Subhanahu wa taala nyembelih anaknya sinten Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu mendangu nunggu, nggak punya keturunan, nggak punya anak, itu lama nunggu. Sampai usia beliau 86 tahun baru dikaruniai Allah anak Nabi Ismail. Baru 86 tahun baru punya anak. Baru seneng-senengnya punya anak Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, di Al-Qur'an begitu. Maka para ahli tafsir beda pendapat lagi. Ini usia berapa ini Nabi Ismail ini disembelih? Ada yang menyatakan 7 tahun. Ada yang menyatakan 13 tahun. Antara itulah pokoknya. Maka Nabi Ismail alaihissalam, jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau nilai Siti Hajar sama Nabi Ismail itu naiknya buruk, jadi kendaraan buruk, jadi set sampai balik lagi, set sampai begitu. Kalau mau nilai, mau lihat anaknya sama istrinya Siti Hajar ke Mekah itu naiknya buruk, karena buruk adalah kendaraan para nabi dan para rasul. Umur 7 tahun atau 13 tahun datang ke situ. Malam pertama itu malam 7 Nabi Ibrahim mimpi. Besoknya Nabi Ibrahim itu masih mamang, masih ragu. Ah mosok kok perintah nyembelih anak dewe, mosok masih bingung, belum yakin. Itu malam 7 Dzulhijjah, kemarin malam berarti ya. Nah di malam ini Nabi Ibrahim mimpi lagi, ini malam 8. Nabi Ibrahim mimpi lagi. Bangun tidurnya, berarti tanggal 8 hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim masih bingung. Makanya dinamakan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu diantara maknanya adalah mikir mulai pagi sampai petang. Jadi mulai pagi, mulai isuk sampai dalu niku Nabi Ibrahim mikir terus, ki bener pora, bener apa enggak ini mimpi saya ini. Makanya dinamakan hari apa? Tarwiyah. Ada lagi ulama berpendapat kenapa dinamakan Tarwiyah? Karena dulu musim haji zaman dulu itu kalau mau ke Arafah, wukuf di Arafah itu sangu air, tarwiyah, sangu air, zam-zam, sangu dulu untuk dibawa kemana? Padang Arafah. Makanya tanggal 8 dinamakan hari tarwiyah. Beda pendapat ulama. Begitu malam 9, besok malam, seperti besok malam, Nabi Ibrahim mimpi lagi, persis plek jiblek, persis mimpinya sama yang kemarin malam 7 malam 8. Maka tanggal 9 yakin mantep Nabi Ibrahim. Oh berarti ini hari dinamakan Arafah, hari mengertinya, yakinnya Nabi Ibrahim tentang mimpinya menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, baru dilaksanakan. Maka ini adalah sebab kenapa dinamakan hari Arafah. Sangu tali, sangu pisau. Nak bawa pisau, bawa tali. Kita berangkat. Siti Hajar nggak tahu. Khobar khair, nggak tahu. Taunya anaknya diajak jalan-jalan sama orang tuanya, diajak nyari kayu begitu, sama abahnya. Berangkat akhirnya. Berangkat.
Pertengahan jalan ada iblis, syaitan. Biasa orang kalau mau melaksanakan perintah Allah itu yang ganggu biasanya apa? Iblis atau setan. Datang setan menjelma menjadi manusia, bilang, "Enggak mungkin perintah Tuhan itu. Masa perintah Tuhan nyembelih anaknya sendiri?" Nabi Ibrahim ngambil kerikil langsung dilempar itu. Akobah, jumroh apa? Akobah, pas itu di situ. Makanya sampai sekarang tuh napak tilas terus itu. Jadi ibadah haji niku adalah ibadah yang banyak sekali napak tilas. Dilestarikan sampai sekarang supaya kita ingat ngambil ibrah dari pelajaran yang dulu. Contoh sa'i, Sofa ke Marwah itu kisahnya bagaimana? Siti Hajar ketika mau mencari air. Jadi napak tilas semua itu napak tilas. Pertama dilempar akobah, jalan lagi, setan datang lagi, bisikin Nabi Ibrahim lagi, mau menggagalkan misi Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Lempar lagi, ngambil wusta, jalan lagi, digoda lagi sama setan, ngambil lagi, dilempar lagi, kubro, akobah, wusta dan kubro. 3 tempat lempar jumroh, tempat Nabi Ibrahim ngelempar itu supaya setan itu minggat, tidak usah mengganggu perintah Allah. Saya mau melaksanakan perintah Gusti Allah. Sampai di Mina, satu tempat, satu lokasi, ngomong sama anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fangkara." Anakku, umur 7 tahun, diajak bicara sama Nabi Ibrahim. Wah, ini calon Nabi nih, calon Rasul, datuknya Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail, bukan dari jalur Nabi Ishak. Makanya Nabi Muhammad salah satu beliau bersabda, "Ana da'watu Ibrahim." Saya, kata Nabi, itu salah satu berkah doa datukku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selalu doa, "Rabbi habli minas solihin." Doa terus, keturunannya tuh orang soleh. Ngomong sama anaknya, "Saya tuh mimpi 3 malam, saya nyembelih kamu. Fanzur madza tara, menurut kamu bagaimana?" Wah, anak kecil diajak bicara, diajak musyawarah sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawabannya? Ini didikannya ibunya Siti Hajar, karena ditinggal di Mekah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Didikan ibunya yang luar biasa, yang solihah. Maka jawaban Nabi Ismail apa? "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hei ayahku, kalau itu perintah Allah laksanakan, gak apa-apa. Saya kayak orang yang sabar. Akhirnya ditali, diikat. Nabi Ismail bilang, "Ayah, ikatnya yang kenceng ya, biar saya nanti kalau ngelihat pisau nggak lari, yang kenceng." Terus dilinting, apa dilinting? Dilingkis bawahnya sama tangannya, biar apa? Darahnya nggak al-muncrat. Nggak apa? Muncrat Indonesianya apa? Nyiprat ya. Jawa juga Jawa itu ya. Nanti kalau ibu ngelihat darah, nanti kasihan ibu. Terus pakaianku sekarang yang habis saya pakai ini tolong nanti kasihkan ke ibu. Kalau ibu nanti kangen sama saya, bisa nanti kalau tidur tuh megangi apa? Baju saya ini kalau kangen sama saya. Anak kecil bisa ngomong begitu, subhanallah. Terus pisaunya yang landep, biar saya langsung makser, no, ibaratnya. Langsung, gak merasakan rasa sakit. Nabi Ismail menyatakan seperti itu. Lah ayahnya dengar anaknya kayak gitu nangis. Akhirnya diikat, kemudian mau sembelih Nabi Ismail. Ketika diletakkan di leher, sudah disembelih ini sama Nabi Ibrahim ini. Ada beberapa pendapat. Ada pendapat menyatakan pesonya tuh balik terus. Yang tumpul itu loh. Begitu kok yang tumpul dibalik lagi. Begini balik lagi, Allah Ta'ala yang balikkan, balik lagi tuh yang tumpul lagi, bukan yang landep. Ada lagi pendapat menyatakan Allah melapisi leher Nabi Ismail dengan perak dari surga. Jadi gini, ya kena perak ya enggak mempan kan begitu. Nabi Ismail begini, "Ayah mungkin kurang landep, ayah wajah saya tolong hadapkan ke bawah, takutnya ayah nggak tega lihat wajah saya, dihadapkan ke bawah aja biar cepat prosesnya." Akhirnya apa? Begitu dilakukan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
Allah gantikan posisi Nabi Ismail dengan kambing gibas yang dikorbankan oleh Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Qabil dan Habil rebutan cah wedok, ada satu yang cantik namanya Iklima, itu saudara kembarnya Qabil. Qabil nggak terima, akhirnya Allah perintahkan untuk memberikan kurban. Qabil itu petani, sawahnya luas. Habil peternak, kambingnya banyak. Ketika Allah perintahkan Qabil memberikan hasil panen yang jelek, Habil memberikan hasil ternak kambing yang paling bagus. Akhirnya apa? Allah menerima korbannya Habil. Qabil nggak terima karena Habil dapat istri yang cantik, ngambil emosi, ngambil batu, dipukul ke Qabil. Qabil akhirnya meninggal. Kambing itu, kambingnya diangkat oleh Allah ke surga, diternak oleh malaikat, dan ternyata setelah sekian ratus tahun menggantikan posisi Nabi Ismail alaihis salam. Pun mudeng nggih. Halo. Nah, itu cerita urutannya seperti itu. Nah, yang mampu korban. Nabi menyatakan man kana lahu mal falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Yang mampu korban kok gak korban, rasa cedak-cedak masjid ora pantes. Maka yang mampu korban korban. Yang gak mampu korban, insya Allah korban perasaannya sudah mewakili. Allah menjadikan kita semuanya dapat meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Muhammad, dan para ulama, para kiai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.